Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Terdapat dua macam imperialis barat. Pertama, imperialisme kuno yang didirikan oleh kalangan Katolik dari 1494 Masehi sampai 1870 Masehi. Diawali dengan perjanjian Tordesillas Spanyol 1494 dipimpin oleh Paus Alexander yang ke-6. Ditandai dengan misi imperialisnya dengan tujuan 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Kemudian yang kedua, imperialisme modern sejak 1870 Masehi didukung oleh penjajah yang menjadikan Protestan landasan gerakannya. Peristiwa ini terjadi setelah negara Gereja Vatikan diruntuhkan oleh gerakan nasionalis Italia pada 1870 Masehi. Imperialisme modern ditandai dengan menjadikan tanah jajahan sebagai sumber bahan mentah, raw material resources. Tanah jajahan dijadikan pula sebagai pasar, sebagai market dari produksi industri penjajah. Saudara-saudara sekalian, di Nusantara Indonesia saat itu pemerintah kolonial Belanda sedang berupaya melumpuhkan ulama dan petani muslim sebagai pendukungnya yang berada di wilayah pedalaman atau pedesaan melalui sistem tanam paksa, yaitu tahun 1830 sampai 1919 Masehi. Sejarah tumbuh dan berkembang imperialis barat seperti itu perlu dituturkan kembali di sini dengan pertimbangan supaya kita semua bisa memahami mengapa para ulama dan santri melancarkan gerakan jihad dengan segenap harta dan tenaganya melawan imperialisme barat dengan tujuan menegakkan kembali kemerdekaan politik dan ekonomi serta kemerdekaan beragama. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, sebelum invasi dan agresi imperialis barat, Nusantara Indonesia sebagai negara produsen rempah-rempah serta hasil tambang lainnya merupakan negara kepulauan. Produksi rempah-rempah dan tambangnya tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tetapi juga dipasarkan ke pasar dunia. Secara geografis, kondisi fisik Nusantara Indonesia terpisah, namun antar kepulauannya terhubung dengan laut. Jadi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel ini, umat Islam di tengah lingkungan fisik di Nusantara Indonesia memiliki kemampuan penguasaan maritim digunakan untuk menguasai jaringan jalan niaga laut. Dapat dilihat dari fakta sejarah, di setiap pulau terdapat penghuni muslim, hanya tidak didukung oleh kesiapan persenjataan militer dalam menghadapi invasi dan agresi imperialis barat. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel sejarah ini, kekuasaan politik Islam atau kesultanan di Nusantara Indonesia dalam menjawab tantangan imperialisme kuno atau invasi Portugal dan Spanyol sebenarnya belum terselesaikan. Dihadapkan lagi dengan tantangan kedua dari kerajaan Protestan Eropa dan negara Amerika Serikat sebagai negara imperialisme modern yang kuat militernya, yang kuat persenjataannya, dan kuat armada lautnya, penguasaan maritimnya, merusak kehidupan damai dan kemerdekaan di Nusantara Indonesia. Imperialis barat kuat karena memiliki kekuatan laut, armada laut, sea power dengan armada perangnya, dilengkapi dengan persenjataan berat dan dukungan finansialnya, dukungan modalnya, dukungan kapitalnya, berhasil menguasai pintu-pintu laut sebagai
gerbang niaga laut yang terletak antara Kesultanan Turki di Timur Tengah dan negara-negara Asia Afrika lainnya. Adapun negara yang digunakan dalam pelayarannya ke Asia Afrika umumnya adalah pelaku-pelaku kriminal. Tidak heran jika mereka bertindak genocide, yaitu pembinasa bangsa-bangsa yang lemah sistem persenjataannya, seperti hilangnya kerajaan Inca dan musnahnya bangsa Indian, serta rusaknya aborigin di Australia. Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel ini, dengan dikuasai secara sistemik gerbang niaga laut di pulau-pulau yang terletak di mulut Laut Merah dan kepulauan lainnya di anak benua India, penguasaan ini bertujuan mematahkan aktivitas niaga dari Kesultanan Mogul di India dengan negara-negara Asia Afrika lainnya. Saudara-saudara sekalian, tujuan utamanya adalah untuk memutuskan jaringan perniagaan, memutuskan jaringan perdagangan antara Kesultanan Turki dan negara-negara produsen rempah-rempah di India, Nusantara, Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Fakta sejarah ini sebagai peringatan terhadap umat Islam yang kurang memperhatikan statement kelautan dari Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran terdapat 40 ayat yang berbicara tentang maritim atau kebaharian. Antara lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah menyerahkan laut untuk umat Islam. Di bawah situasi dunia yang mulai dicengkram oleh penjajah Barat Protestan, saat itu sebenarnya kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia terbiasa berniaga secara aman dan damai. Tidak dimiliki armada perang dan senjata seperti yang dipunyai oleh imperialis Barat. Walaupun demikian, umat Islam Indonesia berani menjadi pelopor perlawanan terhadap kedua model imperialisme dan kapitalisme. Dengan kata lain, Islamlah sebagai pembangkit kesadaran nasional. Kesadarannya diletakkan tidak hanya pada awal abad ke-20 Masehi, yang dalam sejarah Indonesia disebut sebagai periode kebangkitan kesadaran nasional, melainkan sejak masuknya imperialis Katolik ke Nusantara Indonesia pada abad ke-16 Masehi atau tahun 1511 Masehi. Umat Islam sebagai pelopor terdepan melawan kedatangan imperialis Katolik Portugis. Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel sejarah ini, maksudnya di Nusantara Indonesia, Islamlah sebagai pembangkit kesadaran cinta tanah air. Ini perlu digarisbawahi. Maksudnya di Nusantara Indonesia, Islamlah sebagai pembangkit kesadaran cinta tanah air, kesadaran cinta terhadap bangsa dan agama, serta cinta pada kemerdekaan, karena keempat masalah itu dirusak oleh penjajah Barat, baik dari Katolik pada abad ke-16 Masehi ataupun dari Protestan pada abad ke-17 Masehi. Kemampuan Islam ini akibat pada saat prahara imperialis Barat tiba di Nusantara Indonesia, mayoritas bangsa Indonesia telah memeluk Islam. Rasa tidak aman oleh ancaman imperialis Barat mempercepat proses konversi agama. Para raja dan bangsawan Hindu-Buddha masuk Islam. Penjajah Barat merusak iklim toleransi antar umat beragama. Saudara-saudara sekalian, apa buktinya jika kehidupan toleransi beragama di Nusantara Indonesia dirusak oleh imperialis kerajaan Protestan Belanda? Benarkah sejarahnya bahwa Protestan pemersatu bangsa Indonesia seperti yang ditampilkan di dalam diorama Monumen Nasional Monas di Jakarta? Realitas sejarah imperialis Barat di Eropa berangkat dari perang agama
antar salib umat Katolik kontra agama Protestan dan Calvinisme. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu sore ini maka kita belajar memikirkan, belajar mencari sejarah yang benar, dan belajar juga menimbang-nimbang zaman ini. Sejarah ini senantiasa dalam keadaan berulang. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi, kita berada dalam posisi apa yang akan kita kerjakan. Dengan melihat sejarah, dengan belajar sejarah, mengkaji dan sejarah ini, maka kita akan tahu apa yang akan kita kerjakan. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sebentar saja, dan kita lewati jejak-jejak kita di dunia dengan jejak yang indah, jejak yang penuh dengan perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, maka kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.